ini masuk neraka, ya abadi karena kekafirannya. Tapi ketika hari Senin, ya ketika hari Senin diringankan adabnya, ya diangkat adabnya. Kenapa? Karena saat itu waktu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, nah, Abu Lahab saat itu melihat di rumah Sayyidah Aminah, ya ibunya Kanjeng Nabi, itu bercahaya, mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Abu Lahab bertanya-tanya tuh, itu apa tuh? Coba beliau punya budak ya, menyuruh budaknya, coba itu cek tuh, ada apa rumahnya Aminah itu kok terang, ada konslet listrik atau apa gitu kan, ada suplai. Ya, ketika dicek oleh budaknya siapa? Abu Lahab, budaknya lapor, ternyata Sayyidah Aminah sedang melahirkan atau sudah melahirkan bayi. Jadi cahaya yang terang tadi keluar dari wajah bayi itu. Nah, akhirnya apa? Abu Lahab sangat senang. Ya, bukti kesenangannya. Ada materi disuruh selesai nih kayaknya. Oke, dikit lagi. Cek. Oke, saya mana? Abu Lahab senang kan? Ketika Sayyidah Aminah beliau mempunyai keponakan baru. Ya, senang. Bukti senangnya apa? Bukti senangnya budaknya tadi dibebaskan. Nah, gara-gara itu Abu Lahab itu loh, bayangkan. Hanya sekali doang senang dengan Kanjeng Nabi. Sekali doang loh, hari itu toh. Itu ganjaran yang beliau dapat sangat luar biasa. Yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Terus lanjutan baitnya. Cek. Kemudian lanjutan baitnya gimana? Famadunnu bil abdil ladhi kana umruhu bi Ahmada masrura wa mata wahida. Maka bagaimana Abu Lahab saja cuma sekali tok seperti itu mendapatkan balasan yang luar biasa. Diangkat setiap hari Senin. Nanti hari Selasa dicemplungin lagi, hari Senin diangkat lagi, hari Kamis kayak gitu ya. Selamanya gitu. Famadunnu bil abdil ladhi kana umruhu. Maka bagaimana ya dengan orang ya yang bi Ahmada masrura wa mata wahida, dengan orang yang dikit-dikit oleh Nabi, dikit-dikit ngadain sholawat, dikit-dikit Isra Mi'raj. Lulus dari kuliah ngadain sholawat, gitu ya. Mau pernah kangen ngadain sholawat, mau masukin rumah baru ngadain sholawat. Itu gimana pahalanya orang yang seperti ini, gitu. Ya Abu Lahabnya kayak gitu toh loh, mendapatkan balasan luar biasa. Maka insya Allah kita harus yakin kita adalah min ahli syafaatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya itu barangkali bisa diambil pelajarannya, nanti akan diteruskan oleh Al-Ustaz Ridwan. Ya. Wa dumtum fil khairi wal barakati wa najah. Astaghfiruka katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Roslin Gunawan atas bacaan Islam. Alhamdulillah kita dapat banyak faedah ya teman-teman ya. Gimana, masih udah semangat enggak? Nah, kita ini punya slogan nih buat Isra Mi'raj Sarwana Sosial Bajulana. Gimana?
Mengenang perjalanan menguatkan iman. Oke ya. Coba dicek dulu nih. Belum orang kali ya. Coba Mas Robin tuh. Isra Mi'raj dan Nisfu Sya'ban 2026. Kalau ada yang belum hafal, mungkin bisa lihat apa ya? Bisa lihat di banner dengan perjalanan menguatkan iman. Coba masuk itu. Isra Mi'raj dan Nisfu Sya'ban 2026. Ayo ulang. Belum. Isra Mi'raj dan Nisfu Sya'ban 2026. Menguatkan iman. Oke. Jamaah. Oh, jamaah. Oh, hadiah enggak? Tapi mesti jawab soal dari kita dulu. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanya nggak? Iya, ini benar kita akan kita tanya, tapi ada yang mau ditanya nggak dari kalian? Oke, Mas Hanif. Intinya. Mas Hanif ya. Saya mau nanya. Oh bukan, ini kita beri pertanyaan. Oh enggak. Saya mau nanya. Saya mau nanya kalau Abu Lahab diringankan tiap hari Senin itu ikut zona waktunya siapa? Oke, pertanyaan yang bagus Mas Hanif. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Karena nggak ada yang bisa jawab, ya udah kita lanjut pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan pertama. Yang tahu jawabannya bisa langsung angkat tangan ya. Bisa dari Banin ataupun Banin. Dia berhadiah pasti. Pertanyaan pertama, semoga baik.
Kenapa Baitul Maqdis dinamakan Masjidil Aqsa? Gak ada di materi tadi. Ada yang bisa? Zara. Mas Rapi. Mbak Zara bisa? Oke, karena gak ada yang bisa jawab juga, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Juna bisa, Juna? Oke, ini pertanyaan yang bisa. Oke. Masjid apa? Di belakang masjid itu kosong, tidak ada bangunan masjid. Gitu kan? Ya, betul. Lagi kosong. Sepupnya lagi kosong. Terakhir kesempatan dapat hadiah. Sebutkan nasab Nabi Muhammad secara lengkap sampai ujian. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Maroh bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Mutrikah bin Kinanah bin Mutrikah bin Ilyas bin Adar. Arbe. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Aina.
Selanjutnya kita akan mendengarkan mawaidul hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Misbah Al-Sidikrom. Kepada beliau yang bersilakan. Tadi sebelum itu kita sholat terlebih dahulu ya. Iya mas, iya mas. Fatihah, selawatan, sholawat.
Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muhayyad ya Habibi min al-fard as-salati Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muhayyad ya من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مهيئ يا حبيبي من الفرد الصمد يا المقام العالي يا صديق بطيب الأفعال حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مهيئ يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مهيئ
Selanjutnya kita akan mendengarkan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan Isbah LCD Blog. Kepada beliau kami persilakan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Effendi Setiono sebagai koordinator pembina, kemudian ada para pembina umum, ada Ustaz Rizik, kemudian ada Ustaz Ruslin, ada Ustaz Faza, kemudian ada Ustaz Farhani, kemudian ada Ustazah Rizki, kemudian ada Ustazah Dew, kemudian Ustazah Pia, kemudian ada Ustazah siapa orang Jawa Timur? Kemudian ada Ustazah Nala, kemudian ada Ustazah Harifa, kemudian Ustazah Mimi, kemudian Ustazah Hilda, kemudian ada Ustazah Firlian, kemudian ada Ustadz Farhan, kemudian ada Ustadz Rizki, kemudian ada Ustadz Lutfi, kemudian ada Ustadz Rahmat, kemudian segenap asatidz dan kawan-kawan rumah syariah yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Aku doang. Banati wabanuni. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama melaksanakan merayakan nisfu Sya'ban. Tadi saya sudah panas dingin karena Ustaz Ali pakai bahasa Arab, habis itu saya mau beralasan la'alla ujmati af'afat lisani. Saya beralasan seperti itu, tapi karena beliau sudah tidak ada ya jadi nggak usah. Ya, barangkali ajami saya itu melemahkan lisan saya untuk bisa berbicara bahasa Arab. Tapi apa yang dikatakan beliau itu merupakan faedah azimah, karena dimanapun beliau memberikan kulaimat yang beliau sampaikan kepada kawan-kawan. Biasanya beliau itu memulai dengan stretching kayak gitu, istilah kita stretching, istilah saya. Jadi kayak pemanasan itu beliau mulai dengan menganjurkan kawan-kawan untuk bahasa Arab. Kemudian beliau berbicara banyak tentang Isra Mi'raj. Kemudian dari Ustaz Ruslin sudah membacakan seputar risalah tentang Isra Mi'raj. Saya ingin meneruskan sebentar beberapa dari apa yang dikatakan oleh beliau sebagai tambahan, kemudian apa yang dikatakan oleh Ustaz Ruslin. Ziyadata faidatin. Bukan untuk takmilin naqais, tapi ziyadata faidah. Kalau kalian sama Ustaz Effendi dianjurkan baca hasyiah-hasyiah, nanti muhasyi akan mengatakan min ziyadatil fawaid. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali barusan, bahwasanya Isra Mi'raj itu kalian
di terakhir yang menarik karena itu pernah ditanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah. Jadi di akhir-akhir Ustaz Ali bilang gitu, kalian itu seneng atau gelisah gitu, tatahassar am tafrah, kalian seneng atau gelisah kalau punya syarafus suhbah. Kan kalian sekarang sudah punya apa? Syaraful ittiba'. Kemudian seandainya kalian dihidupkan oleh Allah pada zaman itu syarafus suhbah gitu, tapi belum syarafus suhbah. Bagaimana kalau kalian hidup di zamannya Rasulullah gitu saja? Itu pernah ditanyakan oleh presenter kepada Syekh Ali Jum'ah. Nah, di salah satu kalau kalian podcastnya itu di salah satu podcastnya beliau pernah ditanya oleh presenter, Maulana, bagaimana kalau jenengan itu ditakdirkan hidup fi zaman Rasulullah SAW? Kemudian beliau agak berlinang air mata gitu, tapi nggak sampai keluar air mata, agak berlinang gitu. Beliau mengucapkan apa? Kalau saya hidup pada zaman itu gitu, lam ta'antu anhu gitu, ataqarrabu bih, saya akan menjauh dari beliau gitu. Kemudian memata-mati istilahnya, jadi kayak ya mengagumi dari jauh. Nah, seperti kalian lah. Loh, kok bilang iya kalau kayak merasakan aja. Sebagian dari sebagian. Mengagumi dari jauh. Jadi mungkin kita itu kalau ditanya tiba-tiba dadakan irtijalan kalian ditanya gitu. Bagaimana kalau Rasulullah hadir di dekat kalian? Jasadan wa ruhan yaqzatan. Jadi banyak, ada yang nangis, ada yang kaget, nggak tahu bilang apa, ya mesti bingung. Nah, waktu itu ya Ali Jum'ah bilang seperti itu. Kenapa alasannya? Alasannya beliau adalah, saya khawatir Rasulullah itu ditatap oleh mata yang penuh dosa seperti saya. Makanya kalian sering baca burdah itu sebelum masuk ke fasal 3, ya kan? Abana mauliduhu anti bi'unsuri, itu awal fasal 3. Ya. Itu sebelumnya tentang menyucikan jiwa, betul nggak? Ya kan? Syakwal gharam awal, setelah itu faslus saninya itu adalah tazkiyatun nafs, ya kan? Coba ngomong benar. Iya, maksudnya iya. Ya. Jadi di sana isinya itu tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena kok kita kayak agak pantas gitu melihat Rasulullah, nggak pantas. Gitu. Apalagi kok punya syarafus suhbah. Nah, setidaknya Imam Busiri itu mengajarkan kita untuk tahu diri. Tapi di sisi lain, kiai-kiai kita sering mengatakan kepada kita gitu, ada satu hal yang kamu nggak boleh kalah sama sahabat. Oke, kita bisa mengakui kelemahan kita, syarafus suhbah kita nggak punya, syaraful ilm, ya sahabat gitu. Wah, banyak sekali loh. Gitu. Syaraful dahr, syaraful jail, banyak sekali. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kamu kalah. Ada satu hal yang nahnu natasabaq ma'ahum fi syai'in. Apa itu? Fi mahabbati Rasulillah. Kamu nggak boleh kalah sama sahabat. Masalah cinta, kamu harus berjuang. Kok kamu itu biasanya kenapa kok kamu nggak maju kepada dia? Duh, coba saja dia bukan Gus. Nah, gitu kan biasanya. Ini bukan curhat. Coba saja dia bukan, dan seterusnya. Jadi kayak kalian itu sebetulnya ingin bersaing, cuman guna kamawani, di sana ada hal-hal yang menghalangi kalian
yang tidak bisa kalian kasbikan, yang nggak bisa kalian usahakan gitu. Jadi seperti itu. Nah, kiai-kiai kita salah satunya kiai punya kiai guru saya itu Kiai Khalil As'ad Syamsul Arifin, itu putra dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Beliau mengatakan kalau masalah cinta ini kita harus berlomba sama sahabat. Jadi jangan kemudian ya udahlah sahabat yang paling keren cintanya, ya kita biasa-biasa saja. Enggak, meskipun kita itu secara nyata itu menyadari kalau kita kalah, tapi secara mindset kita nggak boleh mengatakan kita kalah. Gitu kan kalian kan? Oh, kalian mengejar orang yang kalian cintai merasa tidak kalah kok, meskipun dia sudah dimiliki oleh orang lain. Oh, kalian nyengir kalian. Oh, pernah merasakan berarti. Ya kan? Itu diakui. Kalau kalian pernah merasa seandainya saya, itu kan berarti ada jiwa-jiwa mutashabiknya kalian, ya enggak? Ada jiwa-jiwa mutashabik. Nah itu masalah cinta sama Rasulullah. Meskipun para sahabat itu sudah mendapatkan syarafus suhbah dan kita mendapatkan syaraful ittiba, tapi kita tidak boleh kalah secara mindset. Ingat itu. Meskipun kenyataannya ya wis gitu, ya sudah gitu. Tapi secara mindset dan seterusnya, secara atifah dan secara akal, kita itu harus nahnu natasabaq ma'ahu fi mahabbati Rasulillah. Ya, jadi seperti itu. Jadi itulah. Tapi di sisi lain, gitu. Seandainya kita jawab, ya, kita akan senang hidup di zamannya Rasulullah. Oke, kalau kalian jadi sahabat, kalau jadi Abu Lahab, kan kacau kan ya. Kalau kalian jadi Abu Lahab, loh, ya tata hasar. Kalau kalian di Sayyidina Abu Bakar, berat. Kalian gak mungkin kuat. Nah iya. Jadi siapa? Sahabat yang tidak terdata. Kira-kira gitulah. Ya kan? Sahabat yang nggak bikin KTP lah, istilahnya sekarang gitu. Tidak masuk datanya di ini. Nggak punya nomor induk, tapi sahabat. Mu'arrikh melupakan kalian gitu. Apa yang seperti itu atau ya Allah. Ya, tapi ala kulli hal, jawaban para ulama tatkala diberikan seperti itu tetap kita satu hal gitu. Seperti katanya siapa tadi? Beliau Ustaz Ali gitu. Kita lebih memilih dan kita lebih senang terhadap apa yang Allah tentukan. Nah, bahasanya Imam Ghazali kok kemarin ada ma'rif gitu. Itu ada satu kitab Risalatun fi laisa fil imkan abda' mimma kan. Imam Baijuri debat di hasyiahnya di Jawahirut Tauhid. Kemudian banyak muhasyi Mendasuki, kemudian masalah kata-kata Imam Ghazali laisa fil imkani abda'u mimma laisa fil imkani abda'u mimma kana. Ya. Tidaklah hal-hal yang kalian andaikan itu lebih keren dari apa yang kalian sedang alami. Jadi gak usah hayal. Apa yang kalian jalani sekarang itu yang terbaik. Itu maksudnya. Maksud beliau gitu. Ya kayaknya gitu. Ya, nah itu jawaban. Itu tambahan. Kemudian dari Taruslin tadi. Nah, jadi yang terakhir juga, poin terakhir itu penting. Poin terakhir. Bahwasanya kalian Isra Mi'raj, kita ngadakan haflah baik, sekarang di Sya'ban gitu. Ada kaidah umum, al-qawaid al-asliyah. Itu masalah ihtifal, dan ini la yumkin ayunkiru ahadun. La yumkin. Mukabarah kalau ada yang mengingkari. Law angkarahu ahad lakana min mukadzib.
gitu. Maka dia mukabir dia. Apa itu? Qawaid asliyahnya. Qawaid asliyahnya yang pertama adalah rabtul ummah gitu, bitawarikh ad-diniyah, untuk mengikat umat Islam ini dengan sejarah agama-agama kita gitu. Meskipun kita pernah mendengar bahwasanya kullu dahri fihi nafhatun min Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Setiap masa atau setiap saat, setiap hari kita itu mesti ada nafahatnya dari Allah, mesti ada atal, ada anugerah dan seterusnya. Tapi Allah punya momen tertentu. Isra Mi'raj, nisfu Sya'ban, itu yang pertama. Gitu. Kira-kira umat itu apanya yang diikat? Rabtul ummah. Gitu. Bitawarikh ad-diniyah. Min khilali apa? Min khilalil waqa'i wal ahdas ad-diniyah. Dari kejadian-kejadian zaman dan seterusnya yang terjadi pada waktu itu. Kenapa alasannya? Apa ya? Bukan alasannya. Apa yang diikat? Yang diikat 3. Yang diikat. Gitu. Yang diikat 3. Aqlan, jasadan, wa atifatan. Atifan itu hati atau ruhan. Itu yang diikat. Gitu. Kalau kamu ya sering kalian bahasanya kalian jas merah, jangan lupakan jas. Ya bahasa Bung Karno. Ya ala kulli hal seperti itu. Apa hal terbesar yang tidak boleh kalian lupakan? 2. Syukur sama sabar. Kalau syukur 2, ijad sama imdad. Kalau sabar kalian cari diri. Gitu ya, cari sendiri kalau sabar itu berapa. Ya ala kulli hal itu. Dapat dari mana kalian sabar sama syukur itu? Ya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ala kulli hal. Jadi yang mau diikat itu 3 itu. Jadi secara akal kalian diikat dengan sejarah sehingga kalian naftakhir gitu. Ya, dengan sejarah-sejarah Islam, khususan adalah tragedi-tragedi besar itu Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya jasadan, maksudnya jasadan itu amalan gitu. Bagaimana cara kalian untuk berperilaku kalau kalian tidak pernah itu mengetahui tentang tragedi-tragedi itu sebelumnya? Nggak mungkin. Nah, kemudian apa? Qalban, hati kalian, supaya kalian punya koneksitas. Nah, kalau bahasanya kiai-kiai kita di rumah atau guru-guru kita di rumah, itu adalah saat kita seperti ini baca sholawat itu yang terpenting satu, meskipun kalian kok kayak tidur, tapi gitu, server kalian yang paling nyampe sama Rasulullah, nah itu yang terbaik berarti. Itu. Ya semoga server kita sama-sama nyampe. Semoga gak ada yang tethering sama kawannya. Kawan kamu gak nyampe kok kamu tethering, oh ini gak nyampe berarti. Jangan suka tethering sama masyayikh ya. Kecuali kawan kalian kok kelihatan dekat sama Rasulullah ya. Nah, iya, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jadi itu 3 itu yang ingin diikat. Kalau 3-3-nya kalian ikat, maka seyogyanya dia perilaku, cara berpikir, gitu. Kemudian cara berperasaan itu akan itu kuat ikatannya sama Rasulullah. Itu yang pertama, qawaidnya rabtul ummah bitawarikh ad-diniyah. Yang kedua, gitu. Kita semua tahu. Yang kedua karena sudah belajar akidah dan seterusnya, gitu. Hal yang mustahil. Ini masalah ta'zim. Jadi kita ihtifal. Ini apa tujuannya ihtifal? Ta'ziman, ya enggak? Ta'ziman
fi Rasulillah gitu. Atau tadi lil hawadis, lil ahdas maksud saya, ta'ziman lil ahdas ad-diniyah. Nah, pertanyaan berikutnya, kalian sering disalahkan karena tidak ada nasnya, kalian malah syirik nanti kalian. Itu kalau memuliakan zaman, kalau belum enggak. Kalian memuliakan zaman itu semuanya, memuliakan ashkhas, memuliakan azminah, memuliakan amkinah, ya enggak? Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan anugerahnya pada 3 hal. Kamu cari keempatnya, entah itu ada atau enggak. Ashkhas, azminah, amkinah. Gitu. Kamu sering sowan sama Ustaz Effendi karena kamu menyangka beliau punya banyak barokah. Husnul dhanni bihi, insyaallah itu yang akan membuat kamu nanti itu hasil maksud. Ya, karena beliau guru kalian. Kemudian ashkhas gitu. Ya, kita orang-orang soleh dan seterusnya. Allah meletakkan anugerahnya di sana gitu. Atoknya itu ada di sana gitu. Minhahnya itu ada di sana, ada di bejakan. Oh enggak. Jelas saya di ashkhas tadi. Ashkhas. Kemudian di azminah. Zaman-zaman tertentu ya enggak? Barokah ada di zaman-zaman tertentu, hari Jumat dan seterusnya, kayak sekarang, nisfu Sya'ban dan seterusnya. Ada di amkinah. Gitu. Bentar lagi bulan puasa. Nah, banyak yang umroh. Nah, maksudnya mau berdoa di Multazam di dan seterusnya, di Raudhah mesti mahal. Maksudnya tiket ke sana mesti mahal, iya. Ya kan? Oh, 3,5 kan ya. Oh, 3 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi ingat-ingat itu. Nah, saat Allah meletakkan gitu anugerahnya di 3 hal ini, maka kita gitu yang sudah mempelajari kaidah umum tadi itu ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala biwasilati hadil azmina wa hadil amkina wa hadil ashkhas. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian menemukan 3 hal ini di satu kondisi, kamu menemukan 3 hal gitu, azminah, amkinah, ashkhas, kemana kalian? Ikut haflah, ada masyayikh, kemudian nisfu Sya'ban, kemudian di majlisul ilm. Kalian tahu bahasanya Rasulullah tentang majlisul ilm? Rawdatan min riyadil jannah. Ma huwa Rasulullah? Ma hiya Rasulullah? Itu. Apa itu? Kan pernah ditanya gitu. Kalau kalian pergi kemana jangan lupa irta'un gitu. Nanti kamu akan menemukan rawdatan min riyadil jinan. Apa itu? Saat ditanya Rasulullah, apa rawdah? Rawdah itu. Rawdah itu ya antara kuburannya Rasulullah dengan mimbarnya, bukan itu. Gitu. Hilakul dzikr. Kan gitu ya? Ya hadisnya. Hilakul dzikr. Majelis ilmu maksudnya. Majalisul halal wal haram. Terserah tafsirannya ulama banyak banget. Kalian menemukan 3 hal itu. Kalian sudah di Azhar mengadakan acara baca hadis, kemudian bersama masyayikh, azminah, amkinah sama ashkhas. Itu. Fi suratin wahidatin. Itu sudah keren. Nah, kita takziman lillahi subhanahu wa ta'ala melalui 3 wasilah ini karena barokahnya Allah diletakkan kepada 3 hal ini. Nah, itu adalah kaidah umum tadi 2 hal itu. Istafadna min madza fi Sya'ban. Nah, kalian punya kitabnya. Ya ini kitabnya. Kalian cari PDF. Itu. Kan di meme-meme sekarang banyak. Kalau kalian lihat di Ma'rif kok mahal-mahal, orang yang senang PDF, alhamdulillah ala nikmati PDF. Kalian tinggal download. Dan itu pun wifi-nya kalian numpang. Udah gak ikut bayar, numpang wifi, downloadnya banyak banget. Nah, alhamdulillah. Itu. Sekarang itu kaidah umumnya.
Kemudian terakhir dari apa yang disampaikan Ustaz Ruslim tadi tentang masalah apa tentang Sya'ban ini cuma sedikit saja. Tentang bahwasanya kalian itu sholat itu penting sekali, karena meskipun kalian thalibul ilm, tapi banyak tragedi sholat subuh gak sholat. Gitu. Sholat subuh gak sholat. Padahal itu oleh-olehnya Rasulullah. Dan itu pun oleh-oleh itu udah di korting banyak. Kalau kalian merasa beli-beli kok gak dapat kortingan, selama hidup kalian sudah pernah dapat kortingan sholat. Diskon besar-besaran. Dari 50 jadi 5. Gitu. Kalau kalian pernah cari yang paling murah tapi tidak murahan, nah, kan gitu lah sholat gitu. Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau di salah satu muhadharahnya mengatakan, jadi yang Allah itu kurangi gitu, jadi Allah itu mengurangi sholat itu yang 50, yang Allah kurangi itu adatnya, rakaatnya gitu. Tapi ganjarannya nggak dikurangi, nggak dikurangi. Promo akhir sana. Promo. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan. Itu, ya kan? Itu akhir harga kalau kalian nawar. Kamu akhir harga. Ya harga 5 itu. 5 itu kalian rokaatnya yang dikurangi. Gitu. Tapi ganjarannya nggak dikurangi, tetap 50 kalian. Gitu. Ajruhu lam yunqas. Ganjarannya nggak dikurangi, yang dikurangi cuman ada tuh rokaat. Ingat itu, makanya jangan malas kalian, dan gercep gitu. Punya sindiran pada diri sendiri. Nah itu. Sekarang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda semacam ini. Gitu. Kenapa kok ini munasabahnya kok tepat banget ihtifal dengan bimunasabataini azimataini? Ya enggak? Isra wal Mi'raj dan wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kenapa? Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini. Rajabu syahrullahi wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Kalian dapat kan? Dapat kan? Kapan Ramadan? Nunggu bentar lagi. Rajab itu bulannya Allah. Kemudian Sya'ban itu bulannya saya. Ya. Kenapa kok bulannya saya? Bukannya Isra-nya kapan? Rajab, ya enggak? Ya kan gitu, kalian mesti gitu. Ya, kok bukan Rajab yang syahri? Kok itu yang syahrullah sedangkan Sya'ban kok syahri? Kemudian Ramadan syahrul ummati. Karena para ulama mengatakan ada sebuah tragedi besar di nisfu Sya'ban. Banyak hal ya, seperti tahwilul kiblah. Tahwilul kiblah itu. Kalau kalian di masjid-masjid kemudian baca ayat di dekat pengimaman apa? Falan waliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan gitu. Nah itu kapan terjadinya? Nisfu Sya'ban. Tapi ada hal, kenapa kok perlu gitu? Kita ingat-ingat. Loh, ini kan Rasulullah itu pernah galau. Jadi tiap hari Rasulullah kalau malam hari gitu, wajahnya Rasulullah itu muqalliban ila sama. Mutaqalliban, bukan cuma muqallib, mutaqalliban ila sama. Kapan ya?
Kapan kiblat ini mau dirubah gitu terus? Nunggu konfirmasi dari Allah. Nah, nunggu ACC gitu. Nunggu SK. Stempelnya belum ada. Jadi nggak bisa langsung berubah gitu. Jadi mutaqalliban ila sana wajhu. Mana ini? Kapan datang? Kapan? Gitu. Hal-hal yang ditunggu-tunggu itu kemudian datang pada kapan? Nisfu Sya'ban. Ya makanya tragedi besar. Karena hal yang ditunggu-tunggu. Ya, hal yang ditunggu-tunggu. Kayak kalian nunggu minha belum turun. Mas turun. Traktiran tragedi besar. Betul nggak? Ya, kira-kira gitulah analoginya gitu. Analogi memaksakannya gitu katanya Rasulullah tadi. Nah, gitu. Ada sesuatu yang kalian tunggu-tunggu, kemudian yang ditunggu kok datang. Nah, itu syukuran kalian. Kemudian selain itu, kenapa kok syahri? Itu yang pertama. Kemudian kalian sering kali kita tiap Jumat, enggak cuma tiap Jumat, bahkan tiap kali sering kalian innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kalian sholawat. Tahu enggak ayat gitu, sholawat itu turun sekarang ini, kemarin nisfu Sya'ban, kemarin nisfu Sya'ban, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu nazalat gitu fi lailatin nisfi Sya'ban, ismi Sya'ban. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat itu turun pas itu. Makanya lengkap sudah gitu. Pas kiblat turun berarti kalian diminta untuk memperbanyak qiyamul lail, sholat ibadah. Pas sholawat turun berarti kalian diminta untuk banyak-banyak sholawat gitu untuk mengenang tragedi itu. Kemudian salah satunya lagi adalah rufi'al a'mal ila sama, untuk di cross check gitu, untuk di cross check. Kemudian yuqassimul aqdar, tuqassimul aqdar. Jadi takdir kalian itu dibagi mulai dari jodohnya siapa, matinya kapan, rezekinya bagaimana, itu pas kapan? Nisfu Sya'ban. Itu makanya kalian diminta untuk banyak-banyak sedekah dan ila akhiri ma hunalik. Banyak sedekah gitu. Kemudian Rasulullah SAW, karena kata Rasulullah tadi Rajab ini merupakan bulanku, sehingga ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sebanyak hari-hari di mana pada bulan Sya'ban. Itu aksaru siyami Rasulullah SAW fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban. Nah, tadi sama Rasulullah disebutkan tadi apa? Kalau Sya'ban itu adalah muqaddimatul a'mal fi Ramadan. Muqaddimatul a'mal fi Ramadan. Itu kalian pada hari ini, pada bulan Sya'ban dianjurkan banyak sedekah. Rasulullah SAW di Ramadan gitu, ajwadu man kana fi Ramadan, itu Rasulullah. Itu sosok yang paling loman, yang paling dermawan. Itu Rasulullah. Nanti di Ramadan sedekah. Nah, jadi permulaannya itu sekarang. Nah, kemudian kalian asal nggak penting kan yang al-ibratu fi khawatim. Ya kan? Al-ibratu fi khawatim. Yang penting itu pas akhir-akhir. Pas awal-awal juga penting. Itu bagi pemalas. Kalau kalian nggak malas ya mulai dari sekarang penting. Ya. Karena kita seringan bilang ya kan yang penting gitu.
Nah, jadi sekarang ini adalah muqaddimatul a'mal as-salih. Jadi begitu. Itulah sebutan apa? Nisfu Sya'ban. Kemudian apa efeknya kalian melakukan hal-hal semacam itu? Oh, banyak sekali. Gitu, beasiswa kalian bakal nambah. Gitu, iya, kiriman kalian bakal nambah. Nah, kan? Ini bahasa mudahnya gitu, supaya kalian paham gitu loh maksudnya. Kalau kalian nanti dibahasakan bahasa kitab itu kayak kurang ngeh gitu, ya kan? Razaqahullahu ta'ala min haitsu la yahtasib. Kalian telinga. Tapi kalau beasiswa kalian bakal ditambah. Ya Rabb, langsung gitu kalian. Nah, harus digituin kalian sekarang. Itu ejawantah dari Allah akan memberikan rezeki kepada kalian itu tanpa dikira-kira. Gitu. Dan tidak terkira rezekinya. Seperti sekarang ini. Ini udah habis ini. Kalau ulahnya ada. Kalian ya, seterusnya. Tapi itu maksudnya saya mengalaminya. Artinya ya memang harus, kalau kalian yakin dapat kan. Barusan saya baca sampai saya baca Mada fi Sya'ban ini, kemudian di sini ada kata-kata Allah akan, ya tadi yang saya katakan, razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba ada kawan saya bawa 3 kotak makanan, katanya dari bawah sofa, maksudnya bawah imarah. Terus tiga. Loh, kan ada 6 orang di rumah. Loh, yang dikasih malah saya, dia sama kawan saya, yang satunya sekamar sama saya. Loh, bang, ini pembuktian ini. Kayaknya saya nggak terlalu yakin pas baca itu. Akhirnya dibuktikan. Diperbanyak kalian minta maksud saya. Daya mumpung Sya'ban. Insya Allah segalanya bakal dilancarkan. Makanya karena sekarang itu adalah tuqassamul aqdar, minta jodoh kalian yang bagus. Tak jodoh kan? Yang belum dapat jodoh, jangan-jangan jodoh terbaik kalian kitab. Langsung kecewa. Astagfirullahaladzim kan? Astagfirullahaladzim kan? Jangan-jangan jodoh kalian video rumah syariah, aduh. Jadi karena sekarang toko samula ada, kalian minta gitu. Makanya gitu, kalian dianjurkan untuk sholat hajat, ya enggak? Sholat hajat. Baca Al-Quran yang banyak gitu. Karena Sya'ban itu juga syahrul Quran. Istighfar yang banyak, sholawat yang banyak. Kalau kalian banyak istighfar di bulan Sya'ban ini sambil ijazahan ini. Lah iya. Istighfar, Sayyidul Istighfar. Hafal nggak Sayyidul Istighfar? Allahumma inni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Ila akhir. Kamu baca itu 70 kali. Gitu. Atau astagfirullah biasa saja 70 kali. 70 marrah. Gitu. Insyaallah tidak hanya ghufira laka dzambuk. Gitu. Tapi juga kalian akan dilancarkan rezekinya. Yassarallahu laka arzaqah. Iya, ini serius. Gitu. Ya kan? Jadi itu. Atau kalian baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu banyak-banyak kalian baca di bulan Sya'ban. Gitu. Apa fungsinya tadi? Dunyawiyan wa ukhrawiyan. Dunyawiyan, rezeki kamu lancar, jodoh kamu lancar. Pikiran kamu kalau jodoh itu pasangan, gak cuma itu. Nah, itu kalian mempersempit anugerah Allah kan. Kalian persempit anugerah Allah.
kalian selama ini jangan-jangan tidak paham dengan kawan kalian, kok saya nggak paham. Tiba-tiba kalian diberi pemahaman tentang kerumitan kawan kalian, gitu kan? Ya kan? Membaca pikiran kawan kalian nggak paham. Membaca penjelasan guru kalian nggak paham. Jangan-jangan belum jodoh. Membaca, oh iya, emang iya gitu ya. Gitu. Membaca kitab mulai dari mantik, jurumiyah sampai selesai nanti kalian di rumah saya kok belum paham-paham. Jangan-jangan kalian belum jodoh. Minta kalian supaya dijodohkan. Kok kalian jodoh sama ulama, kalian akan jodoh sama kitab-kitabnya, sama kalimat-kalimatnya. Kok kalian jodoh sama masyayikh di Azhar, kalau kalian ngaji kalian paham. Gitu. Jangan mempersempit jodoh. Kalian jodoh kamu sudah datang. Kalau saya ditanya sudah datang dari dulu. Ada serius ini. Kalian jangan mempersempit jodoh. Bukan cuma pasangan. Pasangan kalian itu berarti yang bersanding dengan kalian. Kitab, pelajaran, gitu. Tidur pagi. Alhamdulillah saya selalu berjodoh dengan tidur pagi itu. Alhamdulillah. Sering bolos. Nah, jangan-jangan kalian jodoh. Alhamdulillah minta. Gitu, jangan mempersempit ya. Minta kalian jodoh. Artinya apa? Artinya hal-hal yang rumit bagi kalian untuk didapat, ya. Maksudnya jodoh itu hal-hal yang rumit kalian untuk hal-hal yang rumit untuk bersanding dengan kalian. Apa saja itu sudah. Kalian minta sekarang, kok sholat hajat, baca istighfar banyak, tadi baca sholawat yang banyak, sholawat Ibrahimiyah, kayak kalian tahiyat itu, yang banyak kalian baca itu, insya Allah seperti tadi. Ya ilahi. Wa akhiran, yang paling terakhir, kalau nah ini karena masalah apa? Masalah hukum. Gitu. Kalau ada orang yang berkata kepada kalian, kan hadis-hadis ini kan banyak yang dhaif, ada yang maudhu, ada, alhamdulillah saya tidak pernah mengkhawatirkan kalian karena kalian anak rumah syariah. Gitu. Kalian belajar mantik, belajar jurumiyah, bentar lagi belajar mustalah hadis. Kalian di mustalah hadis akan gitu, ya kan? Di mustalah hadis akan dijelaskan gitu bahwasanya ulama-ulama hadis saat mentasih hadis itu punya syarat-syarat yang berbeda. Bisa jadi saat beliau mendhaifkan, yang satunya mensahihkan. Bisa jadi kayak gitu. Oh, bahkan ulama Syafi'iyah sudah jelas, Imam Nawawi yang jadi rujukan kita, fadhailul amal apa boleh landasannya menggunakan ayo, ya enggak, hadis-hadis doa seperti itu, bukan maudhu tapi dhaif. Alhamdulillah. Gitu. Kalian ntar lagi belajar mantik udah selesai. Kalian di mantik diajari gitu, gimana cara berpikir, gimana cara menyikapi sesuatu yang baik secara benar maksudnya. Dan seterusnya. Bentar lagi kalian belajar usul fikih. Gitu. Kan Rasulullah nggak pernah melakukan haflah kan? Kan gitu. Pertanyaannya kan cuma dua. Apakah Rasulullah melarang? Tidak, tapi Rasulullah meninggalkan. Apakah Rasulullah memperbolehkan? Ya tidak ada nasnya juga. Terus gimana? Oh, al-aslu fil asya. Itu yang rajih. Yang rajih itu. Saya bisa tanggung jawab saat ini. Itu. Paham ya? Kalau kalian ditanya, ini ibadah atau apa segala macam, oh banyak. Kalian tinggal baca itu kitabnya Syekh Mahmud Abdurrahman, masalah faidatut tark. Banyak ulama kita, tinggal kalian rajin atau enggak tinggal gitu. Saya tidak pernah mengkhawatirkan kalian untuk masalah-masalah seperti itu, nggak pernah khawatir sama kalian dalam bentar lagi jadi orang-orang alim, insya Allah menguasai banyak hal, menyikapi banyak hal dengan baik dan benar gitu. Ya kan? Saya rasa itu karena saya juga sudah ngantuk.
sudah. Semoga apa yang kita jalani selama perhelatan acara ini semoga kabul insyaallah. Kemudian terima kasih banyak kepada para panitia dan kepada rumah syariah khususnya umumnya kepada rumah syariah yang sudi mengundang saya untuk bisa berkumpul di acara Nisfu Sya'ban dan Isra Mi'raj. Semoga apa yang diharapkan oleh rumah syariah bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian semua yang ada di rumah syariah mulai cita-citanya makbul insyaallah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mu'allimi kafi tarjila kana al-mu'allimu an yakuna ar-rasula a'alimta ashrafa wa ajala min alladhi yabani wa yunshi'u anfusan wa uqula. Terima kasih atas mau'idhah yang telah disampaikan. Sebagaimana kita membuka acara pada malam hari ini dengan doa, maka alangkah baiknya kita akhiri dengan doa-doa pula yang akan dipimpin oleh Ustaz Effendi Septiono Al-Sidin. Kepada beliau kami persilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ تسليما. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وأبي الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ولما رغب الفكر من دري الأوصاف المحمدية والعقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتوشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الكل ومظهر، قاسم ذلك في عبادك وسابق كؤوس إرشادك لأهل ذلك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ما توصل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن رعايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك من هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جليلة هي وصلة إليك فلا تخيبنا. آمنا وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره أواله وظاهره، وعون ببركاته وشريف بهذه أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وتقبل توبة التائبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب محرومين، إن كنت كتبتنا في أم الكتاب محرومين ومطرودين ومقدر علينا في أرزاقنا، فامحو اللهم شقاوتنا وحرماننا وطردنا واقتطار أرزاقنا، واكتبنا عندك مسعودين مسرورين وموفقا للخيرات، إن قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان رسولك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتونين.
اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفق نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك كيد بالكفار بالحق اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في السودان اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين في إيران اللهم انصر إخواننا المسلمين في جميع بلاد المؤمنين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل اليهود الملعونين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Sebelum kita tutup, kita ada pantun nih. Nanti bilang cakep ya. Ke atas beli celana. Tidak. Beli celana. Di tengah jalan, ketemu FND. Saya Fahri. Saya Gina. Izin pamit undur diri.